Di perayaan Natal tahun ini kami ambil renungan bagi kita dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang demikian bunyinya, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan dengan tema ini menjadi tema Natal nasional di tahun ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Shalom bagi kita semua. Selamat Natal. Kurang kuat, selamat Natal. Sedikit lagi, selamat Natal. Sedikit lagi, selamat Natal. Ya, ini pun belum bergetar ini tuh. Aturan kalau keluarga Bulang Pirak getar ini kan gitu dia. Ketua bilang buka masker, jangan Pak Ketua. Oh iya. Iya, puji nama Tuhan, menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu hal yang luar biasa. Dalam keluarga keturunan Bulang Pirak boleh berkumpul begini banyak. Dari Sabang sampai Merauke, iya kan, dari Sabang sampai Merauke, entah dari mana-mana saja, entah ada dari ujung dunia, dari mana yang paling dari mana yang paling jauh kemari? Lombok, Papua. Mana? Papua. Iya. Ada Papua. Oh, Asmat. Iya, luar biasa. Iya. Mana yang orang Asmat itu? Udah pakai baju dia. Iya, suatu kebanggaan dan suatu sukacita yang luar biasa. Dalam perayaan Natal ini dengan tema cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan, ada 3 hal yang boleh kita bawa menjadi suatu renungan dalam Natal keluarga Bulang Pirak di tahun ini. Yang pertama, apa yang dikatakan dalam nas kita tadi, kamu telah menyucikan diri kamu. Kamu telah menyucikan diri kamu, maka renungan kita yang pertama adalah kamu telah menyucikan diri kamu. Saya yakin dan percaya keluarga Bulang Pirak adalah keluarga yang baik-baik semua. Adalah keluarga yang terhormat semua. Adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam arti kata kalau demikian, maka keluarga ini adalah keluarga yang telah menyucikan dirinya. Yang telah menyucikan dirinya dalam arti kata, dari apa kita menyucikan diri? Dan menyucikan diri ini juga menjadi suatu suatu hal yang pertama nanti boleh kita tumbuhkan, yang kedua boleh kita hindari, sehingga kebersamaan keluarga ini akan tetap terjaga, lestari sampai selama-lamanya. Jadi dari apa kita menyucikan diri? Yang pertama, kira-kira kita pernah makan kolak enggak? Pernah ya? Ada yang pernah sini minum kopi? Iya. Apa kira-kira bedanya kolak dengan kopi? Kopi ada pahitnya. Kolak manis, kopi pahit. Ya kalau nggak banyak gulanya. Kalau banyak gulanya, kopi juga manis. Tapi tetap ada pahitnya. Apa bedanya? Bedanya kalau kolak, kalau misalnya kolak pisang, kalau kita sungguhkan, kita nampak pisangnya, kita nampak kuahnya, masih kita nampak juga santannya, masih kita nampak juga kalau kita pakai gula merah, masih ada juga kelihatan gula merahnya. Dan kalau kita makan, semua rasa bersatu di kolak pisang itu. Kalau kopi, yang nampak hanya kopinya. Kan begitu dia, yang nampak hanya hitamnya. Jadi ini menggambarkan apa bedanya kopi dengan kolak yang saya katakan tadi. Kita harus menyucikan diri dari sifat-sifat seperti sifat kopi tadi. Kopi terlalu egois. Meskipun ada air di sana, meskipun ada gula di sana, meskipun ada yang lain di sana, tapi yang nampak hanya hitamnya. Yang nampak hanya hitamnya dan namanya juga menjadi kopi.
dan menjadi kopi. Jadi ada sifat egois di sana. Kalau bukan karena aku, kalau bukan aku yang mengatur, kalau bukan aku yang men-setting, kira-kira sifat-sifat yang seperti itu kan pasti nggak ada di keluarga Belang Pirak kan? Pasti nggak ada. Ada katanya pula. Di mana dia duduk? Di mana, di keluarga siapa itu? Iya. Tidak ada yang egois. Tidak ada yang egois. Jadi sifat-sifat keegoisan kita itu mari kita buang jauh-jauh. Dan tidak ada kamus egois di keluarga Belang Pirak. Amin. Ya, tidak ada kamus egois di keluarga Belang Pirak. Itu yang pertama. Baru yang kedua, dalam keluarga kita sering melihat keluarga yang di sana, melihat keluarga yang di sini, baru kita membanding-bandingkan. Dalam membanding-bandingkan keluarga si anu begini, keluarga sini begini. Dan kalau kita membanding-bandingkan, akhirnya kita akan jatuh kepada apa yang namanya iri dan dengki. Bahasa Inggrisnya cian. Iya. Kita akan jatuh kepada biak percian. Jadi kalau percian itu musuh besar kebersamaan dalam keluarga, itu musuh besar dalam kebersamaan dalam keluarga. Jadi kalau biasanya kalau kebersamaan keluarga itu pasti ada hal-hal yang seperti itu tuh. Anak si anu sudah jadi dokter, anak si anu sudah jadi sopir, ya kan? Itu sering menjadi perbandingan. Tapi kekelengan kami keluarga Belang Pirak, bersyukurlah dengan apa yang ada sama kehidupan lu masing-masing. Karena keluarga ini begitu diberkati Tuhan, dan Anda diberkati Tuhan dalam posisi Anda masing-masing. Dalam posisi masing-masing. Nah begitu Pak Ketua, kan nggak mungkin semua jadi ketua kan? Iya, kan nggak mungkin semua. Jadi kalau semua jadi ketua, siapa lagi nanti jadi anak baru? Nah, jadi itu kita menikmati, kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Anak saudara kita menjadi dokter, puji Tuhan. Anak kita masih pengangguran, puji Tuhan. Meskipun dia pengangguran, kalau dia sakit ada dokter keluarga kita. Kan itu. Kan nggak perlu kita jadi pengangguran semua. Kan begitu dia. Jadi memang kalau sifat percian ini harus buang jauh-jauh. Pernah sekali diberi kesempatan dua orang percian diberi kesempatan berdoa oleh Tuhan. Apapun yang kamu minta akan kuberikan. Itu kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, yang berdoa, apa yang kamu minta akan aku berikan, tapi temanmu akan kuberikan 2 kali lipat. Maka Tuhan menyuruh siapa di antara kalian yang berdoa? Nggak mau dua-dua berdoa. Lalu Tuhan paksakan, kau berdoa. Si A berdoa. Baru si A berpikir, kalau aku minta mobil 2 sama anak ini 4. Enggak betul ini pikirnya. Kalau aku minta apartemen 5 sama anak ini 10. Enggak betul ini. Maka dia berdoa. Dia minta matanya dibutakan 1. Supaya mata kawannya buta 2, kan gitu dia. Ya, itulah percian. Jadi itu akan membawa keluarga kita semakin merosot, semakin tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan. Jadi buang sifat percian, ibas keluarga Belang Pirak narik rinana. Baru yang seterusnya, kita menyucikan diri dari hal-hal yang lain. Bedanya orang Karo dengan orang China apa? Ada yang tahu? Kalau orang Chinese emasnya berkarat-karat. Kalau orang Karo dendamnya berkarat-karat. Ini itu. Kalau orang Karo dendamnya berkarat-karat. Jadi jangan ada biak dendam, biak elem-elem kata orang Karo, biak elem-elem kata orang Karo. Jadi dalam kehidupan kita hal-hal yang seperti itu memang ada dalam setiap diri orang. Tapi kalau menyucikan diri, Tuhan mau kita menyucikan diri kita dari itu. Tuhan mau kita menyucikan diri kita dari itu. Jadi ada
pernah keluarga, memang dia keluarga baik-baik, antara bapak dan mama. Baru dalam ini akhir tahun kan, tahun baru nanti kita juga kan sering maaf-maafan tahun baru nanti kan, maaf-maafan. Baru si bapak bertanya kepada si mamanya, "Ma, aku memang banyak kali sekali salahku di tahun ini, dan aku akan robah, kan gitu, aku akan robah di tahun yang akan datang. Tapi ada satu yang membuat aku bangga sama mama," katanya. "Meskipun aku jahat, meskipun aku tidak baik, meskipun aku tidak sayang sama keluarga ini, tapi setiap aku pulang mama kok senyum aja. Mama kok senyum aja. Apa kira-kira rahasianya?" katanya. "Iya Pak, memang aku senyum, tapi hatiku memang panas Pak," katanya. "Jadi kalau hati itu panas, kayak mana? Kenapa kamu tersenyum sama aku?" Baru datang istrinya katakan, "Iya, hatiku panas. Ketika hatiku panas, aku masuk kamar mandi." "Ngapain kamar mandi? Nyuci kamar mandi?" "Enggak Pak. Aku masuk kamar mandi, ku bersihkan toilet. Pakai sikat gigi bapak," katanya. Pakai sikat gigi bapak, dibersihkannya toilet sambil nyanyi dia, "Rasain kamu," katanya. Ya Allah, kekeriban juga bikin nande-nande kami. Jadi hati-hati kita bapak-bapak ya, hati-hati kita bapak-bapak. Ya. Jadi keluarga burang pirak sih ke kelengi Tuhan Yesus Kristus. Dendam itu tidak ada gunanya. Istilah dalam dendam ini begini dia. Kalau kita menjadi orang yang pendendam, itu artinya kita yang minum racun, kita berharap orang lain yang mati. Mungkin enggak. Kita yang minum racun tapi kita berharap orang lain yang mati. Itulah kalau dendam itu kita bawa dalam kehidupan kita. Baru seterusnya, jangan terlalu mencampuri urusan keluarga yang lain. Jangan terlalu mencampuri urusan keluarga yang lain. Iya kan Pak Ketua? Jangan terlalu mencampuri urusan orang-orang ini semua. Orang itu pandai-pandai semua, lo hebat-hebat semua. Lo hebat-hebat semua. Jangan nanti kayak nenek kami. Kan begitu, terlalu mencampuri urusan keluarganya memang. Setiap ada besok kan kita ada pesta adat. Setiap ada pesta adat, perkawinan, nenek ini langsung menjumpai punya cucunya. "Kapan? Kamu kapan? Kamu kapan nyusul?" Itu terus. Baru sekali jadi ada acara penguburan. Pas pula cucunya itu situ pula sama neneknya itu. Baru nenek kempunya itu datang sama neneknya. Nenek kapan nyusul?" katanya. Langsung ke depok katanya cucunya itu kan gitu dia. Langsung ke depok katanya cucunya. Jadi jangan terlalu mencampuri. Kalau hal-hal yang empat ini tadi boleh kita hilangkan dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita, kami yakin dan percaya kebersamaan ini akan kokoh. Kebersamaan ini akan langgeng. Dan mungkin tahun depan dari sini sudah sampai ke sana yang berkumpul kalau kalian berkumpul. Amin. Iya, jadi jemaat dari Tuhan kita Yesus Kristus itu yang pertama, menyucikan dirimu. Baru setelah itu, setelah menyucikan diri, dikatakan tadi, oleh ketaatan dan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih. Dalam mengamalkan kasih ini kita boleh ambil dua bahagian di sini. Yang pertama, kata mengamalkan kasih, orang yang merasakan kasihlah yang sanggup untuk mengasihi. Orang yang merasakan kasihlah, kalak si ngejapkan keleng ate si ngasup kelengi. Maka kepada semua orang tua, mari berikan kasih kepada anak-anak kita. Kalau dia merasakan kasih, maka dia juga akan mampu memberikan kasihnya kepada kita sebagai orang tua. Itu hukum yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Jadi Natal
adalah kasih. Natal adalah kasih. Natal adalah sukacita. Mengapa Natal adalah kasih? Mengapa Natal adalah sukacita? Karena dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan seterusnya. Jadi Natal adalah Dia Allah yang mengejar kita dengan kasih-Nya. Coba kita bayangkan itu. Dia Allah yang mengejar kita dengan kasih-Nya. Allah seakan-akan mau mengatakan demikian. Aku lebih baik mati untukmu daripada hidup tanpamu. Kan itu seakan-akan yang dikatakan Allah dengan Dia mengutus anaknya yang tunggal dan kemudian mati disalib untuk menembus dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita dalam kita merayakan Natal ini. Jadi dalam kita merayakan Natal, Natal adalah kasih Allah yang mengasihi semua kita, yang mengasihi semua keluarga Bulang Pirak. Jadi kasih Allah yang dirasakan oleh keluarga ini, tentunya ini menjadi suatu hal kalau kita perdalam lagi, apakah kasih Allah itu? Lukas 2:10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah berita yang disampaikan malaikat kepada gembala. Dan berita ini saat ini sampai kepada keluarga Bulang Pirak. Kata gembala, mengapa kepada gembala? Gembala adalah orang yang tidak diperhitungkan. Gembala adalah rakyat jelata. Gembala adalah tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan dia. Tidak ada satu orang pun yang mendengarkan dia. Misalnya ada satu kejadian, dia ada di situ, dia sebagai saksi mata di situ. Kalau dia bersaksi di pengadilan, kesaksiannya tidak sah. Begitulah cara pandang orang terhadap gembala. Tapi kepada dialah malaikat memberitakan kabar sukacita. Jadi keluarga Bulang Pirak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kepada keluarga ini diberitakan berita kelahiran Tuhan. Tentunya ini menjadi satu hal perenungan bagi kita. Kepada setiap kita orang tua, apa kira-kira yang kita takutkan? Secara umum orang tua, apalagi menanjak usia menjadi lansia, ketakutannya adalah siapa yang mendengarkan aku? Siapa temanku bercerita? Siapa temanku bercerita? Ija inganku metua. Kan begitu? Ija inganku metua. Itu juga ada persoalan kehidupan gembala. Tapi malaikat datang. Jangan takut. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Maka bantu pikirin orang tua, bicara KIP pergumulan lu, jangan takut, hari ini telah lahir bagi kita juru selamat. Anak-anak kita, entah bagaimana masa depannya, entah bagaimana pendidikannya, entah bagaimana jodohnya, jangan takut, hari ini telah lahir juru selamat bagi mereka. Kita amin kan? Iya, jadi Allah memilih untuk mengasihi, Allah memilih untuk mengasihi kita, itulah kasih Allah. Itu artinya menjadi satu berita bagi kita. Kita juga tahu bahwa kita ini tidak semua kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak semua. Jadi begitu juga mungkin dalam keluarga ini, tidak semua keluarga ini seturut dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan. Dalam arti kata seperti itu, Allah memilih untuk mengasihi kita, itu makanya berita Natal bagi keluarga ini. Bagaimanapun sekali keluarga Nak Beru, bagaimanapun sekali keluarga Kalimbubu, bagaimanapun sekali keluarga penerus keluarga Bulang Pirak ini, tentukan pilihan Anda. Kami akan tetap bersatu. Amin. Iya, kami akan tetap membangun, membesarkan keluarga Bulang Pirak ini.
Itu memilih. Jadi dalam arti kata memilih, meskipun lo adeku bagaikan kam, tapi ku pilih ku kelengi kam. Aku bagai keban manora bagailah lo lalap kelatiku yang mena, tapi ku kelengi lalap. Ku pilih, pilihanku ku kelengi dia. Jadi itu juga dalam kehidupan kita yang Tuhan mau dari perayaan Natal ini. Dan yang terakhir, mengamalkan berarti tergerak. Mengamalkan berarti tergerak. Apa dikatakan tema kita tadi? Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Natal mengamalkan karena kita telah disucikan tadi. Itu artinya ada hati kita yang tergerak. Melihat keadaan manusia, hati Allah tergerak. Maka Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Justru melihat keadaan Maria, hatinya tergerak sehingga dia mau menerima Maria menjadi istrinya. Maria hatinya tergerak dengan rencana Allah sehingga dia mengatakan, jadilah kepadaku menurut kehendakmu. Para gembala di padang tergerak hatinya dan dia meninggalkan gembalanya berangkat ke Bethlehem. Orang Majus melihat bintangnya, tergerak hatinya dan dia mencari di mana Yesus yang lahir itu. Keluarga Ulang Pirak dengan melihat keadaan kita semua, dengan melihat di sekeliling kita di hari Natal ini, kiranya ada hati yang tergerak. Ada hati yang tergerak untuk melakukan sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang baik. Iya, kami yakin semua keluarga Ulang Pirak punya hati yang sensitif, gampang tergerak, kan begitu dia, gampang tergerak. Ada keluarga yang sakit, langsung memberikan dukungan, memberikan kekuatan semua, kan begitu dia. Ya ada keluarga yang rejabu, ini kan ada keluarga yang rejabu, keluarga Ulang Pirak sampai semua di Bandung, ini luar biasa, ini. Luar biasa. Kalau keluarga kami nggak gitu, kalau udah ada kira-kira 50 km. Kam pagi ku jah, nitip, kan gitu, nitip semua. Ya, sehingga yang berangkat tadi kena macet, satu pun nggak sampai. Itu, tapi keluarga Ulang Pirak ternyata tidak seperti itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada hati yang tergerak. Hati yang tergerak ini tentunya yang perlu kita hindari juga. Hati yang tergerak ini juga bahaya. Ada keluarga Ulang Pirak yang membeli mobil terbaru, kan gitu dia, Mercedes Benz. Apa Mercedes Benz yang terbaru? Nokia. Ada keluarga yang membeli mobil terbaru, kan gitu dia, dengan harga 3M misalnya, dengan harga 3M. Baru datang keluarga yang lain, tergerak hatinya. Kapanlah aku punya mobil seperti itu? Kan begitu dia. Atau ada nande kami yang membeli tas Bonia harga 10 juta, limited edition, kan gitu dia. Melik di Babando Jeda. Iya. Baru ada mama-mama yang lain melihat, nande siano ada tasnya Bonia. Kapanlah aku punya tas seperti itu? Baru dia belilah tas Bonia, kan gitu dia, harga 10 juta juga. Baru berdoa dia, kapanlah kerja-kerja Tuhan, kapanlah pesta Tuhan katanya. Biar dia bawa tasnya tadi, kan gitu dia. Baru dia bawa tasnya. Apa kira-kira di dalam isinya? Tas Bonia harga 10 juta. Dia berangkat pesta. Apa kira-kira isinya? Tas kresek, plastik kresek. Yang paling hebat tisu. Itu pun entah di mana tadi di calangnya. Tahu kamu di calang? Entah tadi mana tadi di calangnya. Tisu, tas 10 juta bawa ke pesta, isinya plastik kresek.
Pulang apa isinya? Rendang, lomok-lomok, baru nakani bayi untuk satpam. Tas 10 juta, itu tergerak hatinya karena melihat tas punya orang lain. Bertergerak hatinya. Kiranya di keluarga Bulang Pirak tidak ada yang seperti itu. Iya, jadi keluarga Bulang Pirak yang tengah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus tergerak hati. Jadi kami sering mengatakan ini, dengan kebersamaan ini, dengan perayaan Natal ini, tidak ada satupun keluarga Bulang Pirak yang terhenti sekolah karena nggak ada biaya. Amin. Tidak ada keluarga Bulang Pirak yang tidak bekerja karena tidak dapat pekerjaan. Ini kurang amin ini. Kan begitu, dia kan mungkin Anda punya toko, Anda punya usaha yang lain. Kalau ada yang tidak bekerja sini, kan bisa. Itu tergerak hati yang tergerak. Jadi saya berdoa, saya sangat mengharapkan keluarga ini menjadi keluarga yang punya hati yang mulia, punya hati yang begitu baik, sehingga dalam mempraktekkan kasih tanpa diperintah oleh Pak Ketua, hatinya tergerak untuk melakukan suatu kebaikan. Kiranya dengan perayaan Natal ini semua keluarga Bulang Pirak diberkati Tuhan luar biasa, sehingga memiliki hati yang tergerak untuk saling peduli dan saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, dan dalam mengasihi itu tulus dan ikhlas, bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Amin. Dari selatan datang berita pagi membuat bosan. Khotbah ini juga sudah bosan. Mari Natalan dengan sukacita, tebarkan kasih sepanjang zaman. Amin. Kita bersatu dalam doa.